Kalimantan Tengah, sekitaran tahun 2012. Saat itu akan ada pengerjaan proyek perbaikan jalan desa di sebuah desa pedalaman di Kalimantan Tengah. Para pekerja proyek itu pun hari itu mulai berdatangan. Mereka semua berkumpul di kantor desa. Rencananya hari itu juga Pak Kades akan langsung mengantarkan para pekerja itu ke lokasi tempat pekerjaan proyek tersebut. Hari itu Pak Kades mengantarkan 13 orang tersebut menuju ke sebuah rumah yang dekat dengan lokasi perbaikan jalan. 13 orang tersebut adalah 10 orang pekerja dan 2 orang tukang masak perempuan parubaya dan 1 orang pengawas. Mereka tinggal di sana seminggu lebih dulu dari para pekerja yang lain karena tempat itu masih dekat sekali dengan hutan. Sangat tidak memungkinkan bila mereka membuat mes sementara dari terpal. Untuk para pekerja, mereka takut akan serangan hewan buas seperti beruang, macan, ular-ular besar dan lain-lain yang bisa saja keluar hutan ketika mencium bau-bau masakan. Kebetulan juga Pak Kades mengizinkan mereka menjadikan rumah bercat putih tersebut sebagai mes. Ya, rumah itu cukup besar dan memiliki banyak kamar. Dapurnya pun juga tak kalah bagus dibandingkan milik orang-orang kaya di kota. Sepertinya ini rumah orang kaya ya Pak? Tanya si pengawas yang bernama Pak Ferdi. Begitulah. Tapi dulu rumah ini dijadikan kos-kosan. Maklumlah, kan waktu perusahaan kayu masih ramai-ramainya, jawab Pak Kades sambil tersenyum. Seorang pemuda berambut gondrong dengan mata yang sayu keluar dari dalam rumah. Har, sini, panggil Pak Kades. Oh iya, perkenalkan, ini salah satu warga desa saya, namanya Ihar. Dia dan teman-temannya yang membantu membersihkan rumah ini dari seminggu yang lalu. Lanjut Pak Kades sambil memperkenalkan pemuda itu. Setelah saling memperkenalkan diri, si pemuda tersebut lantas berbisik pada Pak Kades. Lalu beberapa saat terlihat Pak Kades mengangguk. Di rumah ini ada sekitar 12 kamar yang bisa kalian gunakan. Ayo, mari semuanya silakan masuk, kata Pak Kades, seraya mempersilahkan mereka semua masuk. Kamar yang paling besar, yang kemungkinan merupakan kamar si pemilik rumah tersebut, ditempati oleh Pak Ferdi. Sementara kamar yang paling belakang yang berada di dekat dapur akan ditempati oleh ibu-ibu tukang masak. Setelah itu pun mereka semua langsung menata kasur-kasur tipis yang sudah dibawa di dalam truk. Mereka juga memasang kompor gas yang digunakan untuk memasak serta mengangkut semua bahan makanan yang berupa beras dan juga telur. Menjelang maghrib, makanan sudah terhidang. Sekitar 7 orang termasuk Pak Ferdi mulai menyantap makanan yang masih hangat tersebut. Dan sementara 4 orang yang lain memilih lebih dulu untuk menunaikan sholat maghribnya. Setelah selesai makan, mereka pun memilih untuk bermain kartu di tengah-tengah rumah dengan pencahayaan yang berkedip-kedip karena genset yang mungkin sudah terlalu tua atau mesin yang memang jarang dibersihkan. 17 kopi disediakan oleh ibu-ibu yang bernama Acil Irus dan Acil Dariah. Ya, Acil Irus ini perawakannya sedikit lebih besar daripada Acil Dariah yang memang perawakannya lebih kecil. Malam itu pun berlalu dengan suasana yang sangat tenang dengan suara-suara binatang malam, menambah kesan nyaman di rumah tersebut. Keesokan harinya setelah sarapan pagi, 10 pekerja dan Pak Ferdi berangkat untuk mulai menyingkirkan pepohonan di pinggiran jalan. Karena nantinya jalanan itu juga akan dilebarkan agar truk dan mobil-mobil lain bisa tembus sampai ke desa. Dengan alat-alat berat yang mereka bawa, pohon-pohon dan batu-batu besar pun mulai disingkirkan satu persatu. Namun, ada sedikit kecelakaan kecil yang menghambat pekerjaan mereka. Ya, seekor ular yang cukup besar mati karena terkena alat berat. Sempat membuat orang-orang itu merasa takut dan gugup. Karena di Kalimantan ada kepercayaan jika ular-ular besar yang jinak seperti itu kebanyakan adalah ular-ular jelmaan, yang bisa saja pemiliknya akan marah dan mengganggu para pekerja yang sengaja atau tidak sengaja telah membunuh ular tersebut. Tidak apa-apa, buang saja bangkainya. Ayo, lanjutkan pekerjaan kalian, ujar Pak Ferdi.
Meskipun takut-takut, mau tak mau, para pekerja itu harus menyingkirkan bangkai ular besar tersebut. Darahnya terlihat sudah membanjiri tanah. Kira-kira ular itu sebesar pohon pinang dan memiliki panjang sekitar 8 sampai 9 meter. Di hari pertama mereka bekerja itu menjadi tak tenang, dikarenakan ketakutan akan datangnya musibah setelah mereka membuang bangkai ular tersebut. Sore pun telah berganti malam, dan karena kelelahan bekerja seharian ditambah tekanan kecemasan, selepas makan mereka pun memutuskan untuk segera tidur dan mulai melupakan kejadian di hari itu. Kung, kung, suara itu terdengar sangat dekat dari rumah yang ditinggali para pekerja. Beberapa pekerja nampaknya merasa terganggu dengan suara tersebut, namun mereka enggan untuk menegurnya karena mereka tahu makhluk itu bukanlah sekedar binatang malam biasa. Sekitar pukul 3 pagi, dua orang tukang masak itu bangun lebih awal dikarenakan harus menyediakan makanan untuk para pekerja. "Sebentar ya, aku ambil senter dulu ke dalam," ujar Acil Dariah pada Acil Irus yang tengah mencuci beras di luar rumah dekat sumur tua. Sumur tua ini airnya masih sangat jernih dan bagus untuk digunakan. Setelah Acil Dariah masuk ke dalam, Acil Irus pun meneruskan pekerjaannya untuk mencuci beras sambil bersenandung. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang Acil Irus terdengar seseorang yang ikut bersenandung. Acil Irus menghentikan pekerjaannya sesaat. Ia kemudian menoleh ke sekeliling, namun mata tuanya jelas tak melihat siapa-siapa di dalam kegelapan. Merasa tak ada siapa-siapa di dalam kegelapan tersebut, Acil Irus pun lantas melakukan pekerjaannya kembali. Tetapi lagi-lagi terdengar suara seseorang. Kali ini suara tawa. Ya, suara tertawa yang sangat nyaring sampai membuat bulu kuduk Acil Irus merinding seketika. Acil Irus berteriak, terduduk lemas ketika ia melihat sesosok makhluk tanpa busana tengah menggendong sesuatu yang entah apa berdiri tepat di hadapannya. Acil Irus pun jatuh pingsan. Sadar-sadar Acil Irus sudah berada di dalam kamarnya dan Dariah. Acil Irus nampak gemetar dan menangis ketakutan. "Ada hantu. Tadi dia berada tepat di hadapanku, Dar. Matanya putih menyala, wajahnya hitam legam, dan sosok itu telanjang," cerita Acil Irus. "Ah, paling itu orang gila, Cil. Atau mungkin juga Acil ini tadi sedang berhalusinasi," ujar Pak Ferdi. Acil Irus terdiam. Ia yakin yang tadi ia lihat bukan halusinasi. Setelah agak tenang, Acil Irus pun menyusul Acil Dariah ke dapur untuk memasak. "Sudah, Rus, jangan terlalu difikirkan. Maklumlah, di sini kan hutan dan rumah ini juga sudah lama ditinggalkan. Ya, wajar saja kalau mereka ada," kata Acil Dariah. Di pagi harinya, sama seperti hari sebelumnya, ke-10 orang pekerja dan Pak Ferdi berangkat melanjutkan pekerjaan kemarin. Satu di antara mereka mengecek ke tempat di mana bangkai ular besar kemarin dibuang. "Ah, kok bangkai ularnya hilang ya?" ujarnya dengan raut wajah yang tegang. Ke-10 pekerja itu pun saling menyalahkan satu sama lain, sampai akhirnya perdebatan mereka pun dihentikan oleh Pak Ferdi. "Memangnya kalian semua ini mau apa dengan bangkai ular itu, ha? Mau dimasak?" bentak Pak Ferdi. "Tapi Pak, kata orang kalau sedari awal kalian menginjakan kaki di sini, kalian sudah sibuk dengan hal-hal mitos, tahayul. Kalau kalian yang bekerja fokus pada pekerjaan. Aku melihat kalian semua ini seperti malas dan menjadikan hal-hal mitos seperti itu untuk alasan saja," potong Pak Ferdi tegas, membuat ke-10 pekerja itu terdiam. "Mulai hari ini, aku tidak ingin lagi mendengar cerita-cerita tahayul dari mulut kalian. Ayo, kembali bekerja," lanjutnya lagi sebelum meninggalkan ke-10 pekerja itu. Hari itu, rupanya Pak Kades datang untuk melihat-lihat. Beliau terlihat sedang mengobrol-ngobrol bersama Pak Ferdi yang sesekali tampak tertawa. Dan sekitar pukul 5 sore mereka pun akhirnya pulang. Malam itu suasana nampak sedikit canggung. Aku ingin membeli rokok keluar. Apa ada yang ingin ikut? Barangkali ada sesuatu yang mau dibeli," tanya Pak Ferdi. "Tidak ada, Pak," jawab salah seorang mewakili teman-temannya.
Pak Ferdi pun mengangguk, lalu ia bermulai berjalan keluar rumah. Pak Ferdi menaiki truk untuk menuju ke arah desa lain yang letaknya memang lumayan jauh dan berada di dekat jalan besar. Di warung, beliau keasikan mengobrol dengan perempuan penjaga warung yang perawakannya nampak aduhai tersebut sampai tak terasa waktu pun sudah semakin larut. Dalam perjalanan pulang, Pak Ferdi sesekali tersenyum-senyum mengingat perkataan perempuan penjaga warung tadi. Tapi tiba-tiba, terlihat seorang perempuan tengah berjalan menyusuri pinggiran jalan. Perempuan itu mengenakan rok pendek dan baju pendek, rambutnya yang panjang nampak tergerai. Pak Ferdi pun lantas berhenti dan mulai turun bermaksud untuk memberikan tumpangan pada si wanita itu. Beberapa kali beliau memanggil perempuan tersebut, namun langkahnya nampak semakin tergesa. "Hei, aku bukan orang jahat. Kau mau kemana? Ayo naik, biar ku antar," panggil Pak Ferdi. Dan si wanita itu pun menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan ia pun membalikkan tubuh dan terlihat wajahnya yang cantik tapi sedikit pucat. Pak Ferdi pun berjalan pelan menghampiri si wanita. Tanpa ragu-ragu, Pak Ferdi pun mengajak si wanita untuk segera masuk ke dalam truk. Akan tetapi, baru setengah kilometer perjalanan, ban truk kala itu malah pecah. Dan anehnya, yang pecah bukan hanya satu, seperti kelebihan muatan, padahal saat itu Pak Ferdi hanya berdua saja dengan si wanita tersebut. Sial, umpat Pak Ferdi kesal. Pak Ferdi kemudian mengajak si wanita itu untuk berjalan kaki menuju ke rumah yang dijadikan mes oleh Pak Ferdi dan para pekerja lain. Sepanjang perjalanan, wanita itu hanya terdiam. "Adik ini sebenarnya mau dari mana dan mau kemana? Kok malam-malam begini berani jalan sendirian, gelap-gelapan pula?" tanya Pak Ferdi. "Saya mau ke tempat kerja," jawab si wanita, membuat alis Pak Ferdi nampak mengerut. "Memangnya adik ini kerja di mana? Kok larut malam sekali berangkatnya?" "Saya malu menjawabnya," ucap si wanita sambil menunduk. Tiba-tiba saja tercium bau busuk yang menyengat saat angin berhembus. "Bau sekali, busuk," gumam Pak Ferdi seraya menutup hidungnya dengan jari. Dan anehnya lagi, saat Pak Ferdi menoleh ke arah si wanita, wanita itu kini sudah tidak ada lagi. Bau busuk kian menyengat ditambah dengan suara-suara binatang malam dan juga terdengar suara cicitan anak ayam yang terdengar sangat ramai. Kemana perempuan itu? Cepat sekali dia menghilang. Dan kenapa bisa aku tak merasa kalau dia pergi? Berbagai pertanyaan mulai memenuhi benak Pak Ferdi. Tiba-tiba rasa kantuk mulai menyerang Pak Ferdi. Langkahnya pun mulai terasa sangat berat sekali sampai tiba-tiba terdengar suara teriakan yang melengking dari dalam kegelapan, diikuti suara tawa yang mampu membuat bulu kuduk seseorang berdiri. Beberapa kali Pak Ferdi menoleh kiri dan kanan dengan perasaan was-was. Satu yang ia pikirkan saat itu ialah penjahat. Dan bisa jadi wanita yang tadi ia temui adalah salah satu komplotan penjahat yang kemungkinan akan mencelakainya. Akan tetapi, pikiran itu pun segera terbantah dengan munculnya sesosok makhluk aneh tanpa tangan yang berjalan seperti mengangkang. Makhluk itu menggeram dengan suara yang menyerupai anjing yang kelaparan. Pak Ferdi berjalan mundur ketika makhluk aneh itu semakin mendekat ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Pak Ferdi pun langsung berlari ke arah di mana truk tadi berada. Sosok makhluk aneh itu terus mengejar, membuat Pak Ferdi semakin mempercepat larinya. Namun tiba-tiba Pak Ferdi tergelincir, jatuh dan kepalanya membentur sebuah batu, lalu semuanya menjadi gelap. Pak Ferdi pingsan. "Kok Pak Ferdi lama ya?" ujar salah satu orang pekerja. "Alah, paling lagi keasikan ngobrol sama gadis warung," ujar salah satunya lagi. "Tidur-tidur. Besok kalau kita kesiangan bangun bakal kena semprot lagi sama Pak Ferdi," ujar yang lainnya sebelum mulai menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Menganggap Pak Ferdi hanya sedang keasikan mengobrol di warung, para pekerja itu pun akhirnya tidur dengan tenang. Suara-suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar begitu merdu bagaikan musik alami pengantar tidur. "Terus, temani aku ke kamar kecil sebentar yuk," kata Acil Daria seraya menggoyang-goyangkan tubuh Acil Irus yang nampaknya sudah tertidur lelap. Karena sudah tak tahan lagi ingin buang air kecil, akhirnya Acil Daria pun memberanikan diri melangkah keluar kamar dan menuju ke WC.
Saat akan melangkah lebih jauh, cerita Acil Irus tentang hantu yang dilihat semalam pun membuat bulu kuduk Acil Daria merinding. Beberapa saat ia berdiri di ambang pintu dapur dengan perasaan ragu untuk melanjutkan langkah. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang menegurnya dari arah belakang. "Mau kemana, Cil?" Acil Daria pun lantas menengok ke belakang. Ternyata itu adalah salah satu pekerja yang bernama Ahmad. Acil Daria menarik nafas lega begitu tahu siapa yang menegurnya. "Saya mau ke kamar mandi, Mat. Tapi gelap, takut ada ular," jawab Acil Daria. "Oh, ayo saya antar. Kebetulan saya juga mau buang air," ujar Ahmad seraya berjalan mendahului Acil Daria. Saat Ahmad melintas di depan Acil Daria, seperti mencium bau aneh yang menyengat dari tubuh lelaki tersebut. "Belum mandikah ini anak?" batin Acil Daria saat itu. Dan sesampainya di WC, Acil Daria pun masuk lebih dulu, sementara Ahmad menunggu di luar yang tak begitu jauh dari WC. Setelah selesai, Acil Daria kemudian keluar. Ahmad nampak masih ada di tempatnya semula berdiri. "Silakan, Mat, Acil sudah selesai," ujar Acil Daria. Dan saat Ahmad masuk ke dalam WC, Acil Daria pun bergegas berlari-lari kecil menuju ke dalam rumah. Saat hendak keluar dari dapur, beliau kala itu berpapasan dengan seorang pekerja yang bernama IJ. "Pak Ferry belum pulang, Cil?" tanya IJ. "Nggak tahu ya, tapi sepertinya memang belum pulang." "Pintu sana jangan ditutup ya, si Ahmad masih ada di WC," lanjut Acil Daria. Membuat IJ mengerutkan keningnya. "Ahmad? Ahmad yang mana, Cil?" tanya IJ bingung karena memang ada dua orang yang bernama Ahmad di dalam rumah tersebut. "Ahmad hilang. Tadi dia mau ke WC juga saat Acil berdiri di sini karena takut keluar. Gelap, takut ada ular. Nah, dia yang menunggui Acil. Dan setelah Acil selesai, gantian dia lagi yang ke WC," ujar Acil Daria menjelaskan. "Acil yakin kalau itu Ahmad hilang. Soalnya si Ahmad masih tidur saat saya keluar tadi." Dek, Acil Daria terdiam. "Sebentar, coba saya cek ke WC," ujar IJ lagi. Lelaki dengan perawakan tinggi dan berotot itu pun keluar berjalan ke arah WC. Namun ia tak mendapati siapapun yang berada di sana. "WC kosong, Cil. Tidak ada siapa-siapa," kata IJ lagi. Acil Daria pun ikut mengecek ke WC, namun benar yang dikatakan IJ, tak ada siapapun di sana. Seketika Acil Daria merasakan kakinya lemas. Sampai subuh menjelang, Pak Ferdi belum juga kelihatan batang hidungnya. Beberapa pekerja nampak sedang menunggu kedatangan beliau dengan perasaan yang campur aduk. Tidak biasanya Pak Ferdi begini, ya kan? Iya, biasanya beliau itu yang selalu tepat waktu. Kenapa pula sekarang malah lupa waktu, ujar yang lainnya. Sampai jam menunjukkan pukul 6 pagi, Pak Ferdi pun belum juga kembali, sehingga membuat beberapa orang berniat untuk mencari keberadaannya dengan berjalan kaki, sementara 8 orang lainnya melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah beberapa kilo berjalan kaki, akhirnya mereka pun menemukan Pak Ferdi yang masih belum sadarkan diri. Ada beberapa gigitan hewan di bagian lengan, bahkan bagian kepalanya terdapat juga darah yang terlihat sudah mengering yang sudah dikerubungi oleh semut. Sebisa mungkin kedua orang itu pun membersihkan bagian kepala Pak Ferdi yang terluka dengan dedaunan liar. "Ayo, kita bawa ke mes saja, biar diobati. Nampaknya Pak Ferdi sudah kena rampok tadi malam." "Ah, rampok apaan? Masa iya ada rampok?" Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membawa Pak Ferdi pulang ke mes, meskipun mereka harus berkali-kali beristirahat karena kelelahan untuk menggotong tubuh Pak Ferdi. Perjalanan masih berkilo-kilo menuju mes terasa bagaikan bermil-mil jauhnya, belum lagi matahari yang kini sudah mulai terasa menyengat. "Aku sudah gak kuat." Mereka pun terbaring di atas tanah bersama dengan Pak Ferdi yang kala itu belum tersadar. Coba kau cari air. Siapa tahu setelah dikasih air beliau akan sadar." Mau tak mau, salah satu di antara mereka pun harus mencari air di sekitaran jalan, dan untungnya kala itu di sebuah lubang yang cukup besar ada air yang menggenang. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung mengeluarkan botol minum yang telah kosong dan mengisinya dengan air genangan itu. Setelah itu ia pun kembali ke tempat di mana temannya dan Pak Ferdi berada. Wajah Pak Ferdi nampak sangat pucat sekali. Meski sudah beberapa kali diguyurkan air, Pak Ferdi belum juga tersadar, membuat kedua laki-laki tersebut bertambah panik dan khawatir.
Setelah memakan waktu berjam-jam lamanya, akhirnya mereka pun sampai ke mes. Acil Irus dan Acil Daria nampak kaget begitu melihat keadaan Pak Ferdi kala itu. Mereka pun mencoba memberikan perawatan seadanya dengan obat-obatan yang juga terbatas. Tetapi sampai matahari terbenam, Pak Ferdi belum juga siuman. "Coba kita cek di bagian badan, tangan atau kaki, barangkali digigit ular," ujar IJ. "Sudah, J, tapi tidak ada bekas gigitan ular. Mungkin luka di kepalanya ini nih yang membuat beliau masih tak sadar," saut yang lainnya. "Kalau kulihat, sepertinya rohnya sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya," ujar Ahmad. "Maksudmu Pak Ferdi mati?" "Oh, tidak. Bukan mati, tapi lebih tepatnya seperti orang koma, dan roh beliau ini masih mengawang-awang, atau lebih tepatnya sedang berada di dunia lain. Ya seperti yang kita tahu kan, Pak Ferdi ini orangnya tidak percayaan dengan hal gaib. Bisa jadi ada sesuatu hal yang sudah beliau lakukan dan membuat beliau menjadi seperti ini. Aku tidak mau bersangka macam-macam, tapi kalau dilihat-lihat luka di kepala Pak Ferdi tidak terlalu parah. Karena aku juga dulu pernah begitu, malah tulang tengkorakku ini sampai kelihatan. Jadi yang kau katakan barusan mungkin saja benar. Lalu dengan keadaan Pak Ferdi seperti ini, mau kita apakan? Masa kita biarkan begitu saja?" Tok tok tok, tok tok tok. Ketukan dan geduran terdengar sangat keras dari arah pintu luar. "Permisi Pak, permisi." Terdengar suara orang memanggil. IJ pun langsung beranjak dari duduknya dan segera berjalan menuju pintu. Seorang pemuda gondrong yang beberapa hari lalu diperkenalkan oleh Pak Kades terlihat begitu sangat gugup. "Ada apa?" tanya IJ dengan tangan kiri yang menghalangi pintu. Maaf, mengganggu malam-malam begini Pak. Saya tadi dari luar Pak, dan saya melihat truk warna kuning berada di pinggir jalan dengan keadaan bannya yang sudah kempes." "Truk? Di mana? Bisa antar saya ke lokasi itu?" "Oh sebentar. Aduh Pak, saya boleh minta air putih segelas nggak?" Mendengarkan permintaan Ihar, IJ pun langsung mengangguk lalu mempersilahkan pemuda itu untuk masuk ke dalam. Teman-teman IJ pun nampak bingung melihat kedatangan pemuda itu. "Ada apa J?" "Katanya dia menemukan truk yang dibawa Pak Ferdi semalam di jalanan sana," jawab IJ. Yang benar. Kalau begitu berarti dugaanku tentang Pak Ferdi dirampok itu salah. Mat, ayo kau ikut kami ke lokasi truk. Kalau bisa malam ini juga Pak Ferdi harus kita bawa ke desa, ujar IJ setelah melihat Ihar yang keluar dari arah dapur. Mereka bertiga pun akhirnya berangkat ke lokasi truk yang dikatakan oleh Ihar tadi dengan menaiki sepeda motor milik Ihar. Dan saat melewati bekas tempat Pak Ferdi ditemukan hari itu, terlihat ada seekor anjing berwarna hitam tengah mengendus-ngendus tanah di sekitaran tempat kejadian tersebut. "Janganlah melihat kami sampai seperti itu. Aku tahulah siapa kau itu," ujar Ihar. "Maksudmu apa?" tanya IJ yang tidak mengerti maksud perkataan Ihar. Tidak, bukan apa-apa," jawab Ihar singkat. "Gelapnya ya jalanan sini. Berani juga kau sendirian lewat jalan ini," ujar teman IJ yang duduk di tengah. "Kalau jalanan begini, saya biasa. Yang saya takut itu ketika lewat depan jalan mengarah ke rumah yang kalian tempati sekarang," kata Ihar. Emangnya kenapa?" "Memangnya kalian tidak merasakan sesuatu yang aneh selama tinggal di rumah itu?" ujar Ihar balik bertanya. Tidak lama kemudian truk yang mereka cari pun sudah terlihat di depan. Seketika obrolan mereka terhenti. "Aneh, kenapa bisa bannya pecah semua begini?" gumam IJ tak habis pikir. "Nah, itu dia yang membuat saya bingung Pak," kata Ihar lagi. "Kalau begini butuh waktu lama untuk mengganti ban." Sial sekali, umpat IJ. Kamu tahu nggak klinik di daerah sini Har?" tanya IJ lagi. "Kalau klinik tidak ada Pak, tapi kalau mantri ada," jawab Ihar cepat. "Kira-kira berapa lama kalau kita menuju ke tempat Pak Mantri itu?" Kurang lebih setengah jam." "Dekat kok." "Setengah jam ya?" tanya IJ seraya menghela nafas. "Nah, kalau kira-kira dijemput, mau nggak mantri itu?" "Biasanya sih mau Pak, tapi entah ya, karena sudah larut malam. Kita ke tempat Pak Mantri itu saja. Karena keadaan Pak Ferdi benar-benar membuat kami khawatir. Aku berharap mantri itu mau untuk memeriksa keadaan Pak Ferdi." Setelah itu mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan. Rintik-rintik hujan mulai turun, kilat pun terlihat menyambar-nyambar di atas langit sana. "Kau tak punya jas hujan?" tanya IJ.
Tidak punya pak, jas hujan mahal. Lagi pula mudah rusak. Kan uangnya lumayan, jawab Ihar sembari terus fokus pada jalanan yang kini sudah mulai digenangi air. Nampaknya di sana sudah turun hujan dengan sangat lebat sebelum mereka melewati jalan tersebut. Dari kejauhan, sudah terlihat cahaya-cahaya terang dari lampu-lampu yang kini menerangi rumah setiap warga. Ini listrik PLN, tanya IJ. Bukan pak, ini aliran listrik dari perusahaan batubara. Semacam bantuan lah untuk warga sekitar, jawab Ihar lagi. Beberapa warung makan pun terlihat masih buka dan di halamannya nampak beberapa truk fuso terparkir di sana. Assalamualaikum, Pak Mantri. Assalamualaikum, ucap Ihar berulang-ulang sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak beberapa lama kemudian terlihat bayangan seseorang berjalan ke arah pintu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? "Eh, anu pak, di jalan ke desa saya, di mes para pekerja jalan, ada yang sakit pak. Bisa ya Pak Mantri ikut kami ke sana untuk memeriksakan keadaan orang tersebut," jawab Ihar terbata-bata. Memangnya sakit apa? Kemarin kecelakaan pak, jatuh, kepalanya terkena batu. Loh, kecelakaan kok tidak dibawa langsung ke rumah sakit, tanya Mantri dengan nada sedikit tinggi. Truk yang kami punya, bannya pecah pak. Dan memang ada eksa dan lain-lain di sana. Tapi mana mungkin kami membawa orang sakit menggunakan itu. Mantri pun terdiam lalu mengangguk. Baik, tunggu sebentar, aku ambil peralatan dulu, ujarnya kemudian. Mereka akhirnya sampai mes. Sudah larut sekali karena di jalan tadi sepeda motor yang digunakan oleh Ihar sempat mengalami mati busi, sehingga membuat mereka harus terlebih dulu menggantinya. Lukanya tidak seperti orang kecelakaan ya. Ini rasa-rasanya luka benturan biasa. Tapi aneh. Aneh juga kalau sampai gara-gara luka ini dia belum sadarkan diri, ujar Mantri tersebut. Itu dia pak yang kami bingung. Saya pun dulu pernah luka lebih parah dari ini, tapi saya masih bisa merasakan dan sadar meskipun lemas saat orang-orang mengangkat tubuh saya. Pak Mantri itu pun terlihat menatap satu persatu para pekerja. Beliau nampaknya juga kebingungan. Lalu menurut bapak bagaimana? Apa besok kami bawa saja ke rumah sakit, tanya amat Hiram. Ya bagus, bagus juga kalau dibawa ke rumah sakit. Tapi menurut saya jangan dulu. Besok saya akan ke kampung untuk memberitahukan Pak Kades. Siapa tahu ini bukan sakit biasa, ujar Ihar. Brak! Terdengar hantaman benda keras menabrak atap rumah tersebut. Setelah Ihar menyelesaikan perkataannya, membuat orang-orang yang berada di sana saling tatap dengan raut yang tak bisa dijelaskan. Apa itu? Tanya Ahmad. Ihar beranjak dari duduknya bermaksud untuk mengecek benda apa yang jatuh tersebut. IJ pun mengikuti dari arah belakang. Setelah mereka berada di luar rumah, IJ pun mengarahkan senter ke arah atap, dan di atas atap itu terlihat seekor makhluk berbulu dan bersayap lebar berwarna hitam kemerahan sedang bertengger di atap. "Woi!" teriak Ihar seraya melemparkan potongan kayu ke atas atap sampai makhluk itu menoleh ke bawah. Paruhnya besar berwarna hitam, namun bagian kepalanya terlihat sangat mirip dengan manusia, membuat IJ pun kaget. Astaga, makhluk apa itu? Kepakan sayapnya terdengar saat makhluk aneh tersebut mulai terbang menjauh. Bapak jangan heran, karena di pedalaman seperti ini banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu. Itulah yang kami sebut makhluk jadi-jadian. Siang manusia dan malam hari mencari mangsa. Mangsa? Ya, bisa berupa janin bayi, bisa juga mayat, dan bisa juga manusia hidup. Tapi mereka itu hanya akan menyerang manusia jika sendirian. Kalau lebih dari satu orang, mereka tidak akan menyerang. Lalu, apa maksudnya? Ia bertengger di atas atap tadi, tanya IJ yang masih sangat penasaran. Mungkin saja dia mencium bau-bau kematian, makanya ia datang untuk melihat hidangan apa yang akan mereka santap nantinya, jawab Ihar yang membuat IJ bergidik ketakutan. Begini saja pak, setelah saya mengantar Pak Mantri ke ujung jalan, saya akan terus lanjut ke desa untuk mengabari Pak Kades, kata Ihar. Har, bawa teman satulah, biar Amat yang menemanimu. Aku khawatir kau kenapa-napa di jalan. Tidak perlu pak, saya sudah paham betul bagaimana cara menjaga diri. Suasana malam itu menjadi sangat hening ketika Ihar dan Pak Mantri sudah pulang. Dan saat semua sudah terlelap, Ahmad terbangun karena mendengar suara seseorang yang seperti sedang bermain-main di dapur.
Ahmad perlahan-lahan melangkah keluar kamar dan mulai berjalan menyusuri ruangan yang gelap. Prang! Suara piring yang terjatuh membuat Ahmad sangat kaget kala itu. Ditambah lagi ketika ia melihat sesosok tubuh mungil dengan rambut sebahu tengah berdiri di ujung dapur. Kau siapa? Tanya Ahmad. Hush. Angin berembus dan mematikan lampu pelita yang berada di dapur, membuat ruangan itu benar-benar menjadi sangat gelap. Suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah Ahmad yang masih berdiri dengan tangan yang mencoba meraba-raba di sekitaran meja mencari letak korek api. Hembusan nafas sangat terasa. Kau mau apa? Tanya Ahmad ketika ia mendengar perempuan itu mulai terisak. Di sini gelap, dingin, aku takut. Rintinya. Jangan pegang-pegang. Biar ku cari korek api dulu. Kau ini siapa? Mau apa? Dan kenapa bisa sampai masuk ke sini? Aku tak tahu. Kami di sini sudah cukup banyak pikiran. Jangan lagi kau tambah-tambah, gerutu Ahmad. Suaranya pun cukup keras sampai membangunkan Acil Irus kala itu. Mat, kaukah itu Mat? Tanya Acil Irus seraya mengarahkan senternya ke arah Ahmad. Ya Cil, ini Cil, ada orang yang masuk di dapur. Mungkin niatnya mau maling. Untung saja kepergok, jawab Ahmad. Acil Irus pun berjalan pelan dengan kaki yang sedikit pincang. Ya, karena asam uratnya yang kadang-kadang kambuh. Dan saat senter Acil Irus menyorot ke arah si perempuan, Acil Irus nampak terlihat kaget. Kau? Hah? Acil Irus kenal orang ini? Tanya Ahmad bingung. Tidak. Tapi kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan gadis ini, jawab Acil Irus membuat Ahmad bertambah bingung. Korek api di mana sih Cil? Tanya Ahmad mengalihkan pembicaraan. Dan saat mereka berdua tengah mencari korek api, tanpa disadari gadis itu sudah pergi dengan meninggalkan pintu dapur yang mengarah ke tanah yang terbuka lebar. Ahmad berusaha mencari keberadaan perempuan tadi, namun di luar begitu gelap dan dingin. Dan tiba-tiba terdengar teriakan dari arah kamar lain yang ditempati para pekerja. Rupanya ada seorang teman sesama pekerja yang sudah meninggal dalam keadaan mengerikan. Tubuhnya membiru dan darah kental keluar dari mulutnya yang ternganga. Raut wajah mereka semua sangat panik dan mulailah saling menuduh satu sama lain. Diam! Bentak IJ. Mereka semua tertunduk. Ini bukan pembunuhan. Sedari awal aku bekerja sampai sekarang, tak pernah ada sekalipun kasus bunuh-membunuh antar sesama pekerja. Lalu ini apa? Sakit. Tadi sewaktu ada mantri dan si Ihar, dia baik-baik saja kok. Jadi menurutku ini tidak wajar. Pasti ada sesuatu penyebab kematiannya. Bukan aku menuduh, tapi kemarin aku melihat dia ini berdebat dengan Alfi. Ujar salah seorang menunjuk ke arah laki-laki yang sedari awal berdiri di pinggir. Seketika semua mata tertuju ke arah Alfi. Bukan aku, J. Memang benar aku pernah berselisih paham dengannya, tapi tidak mungkin sampai aku membunuhnya. Kalian pun sendiri tahu kan, aku ini bagaimana, ujar Alfi membela diri. Tentu saja ia seperti tidak terima dituduh seperti itu. Mereka pun mulai ramai lagi dengan perdebatan satu sama lain sampai memicu adu fisik antara Alfi dan teman yang menuduhnya tersebut. Diam! Bentak IJ benar-benar gusar. Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Aku harus ke kampung sekarang juga, dan yang pasti setelah aku beritahukan semuanya pada Pak Kades, aku akan mencari sinyal untuk menelpon bos agar mereka di sana tahu tentang keadaan kita di sini. Aku ikut kau, J. Bahaya kalau kau pergi sendirian, ujar Ahmad. IJ pun menghela nafas panjang. Aku butuh orang seperti kau untuk menjaga teman-teman di sini, Mat. Biar aku pergi bersama Alfi, ujar IJ lagi. Tapi apa kau yakin? Ya setidaknya bawalah beberapa teman, J, untuk keselamatan. Lagi pula kampung itu jauh dan kau hanya berjalan kaki ke sana, ujar Ahmad lagi. Kalian di sini lebih membutuhkan orang untuk berjaga-jaga. Kami akan hati-hati, doakan, balas IJ tegas. Dan malam itu juga IJ dan Alfi berangkat menuju desa dengan berjalan kaki masing-masing. Mereka pun membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari hewan buas ataupun orang-orang jahat. Mereka berjalan dengan tergesa. Udara dingin yang ditambah hembusan angin sangat terasa menusuk sampai ke dalam tulang. Tak ada percakapan di antara keduanya. Tak terasa 2 kilometer sudah mereka berjalan. Namun tak juga mereka melihat adanya bias cahaya penerangan dari desa. Masih panjang kurasa perjalanan, J, ujar Alfi memulai percakapan. Nafas keduanya terdengar berat. Vi, ya, benar bukan kau yang membunuhnya.
Kau tak percaya aku? Ayolah J, mana mungkin aku melakukan hal gila itu? Kalaupun ia dibunuh, memangnya cara apa yang dilakukan pelaku sampai korbannya membiru begitu? Kali ini, IJ terdiam mendengar jawaban yang memang cukup masuk akal baginya. Tapi, aku rasa ini semua ada kaitannya dengan ular besar waktu itu. Bukankah dia yang membuat ular itu mati? Ujar Alfi membuat IJ tambah tak karuan. Jika memang benar begitu, berarti kita semua sudah terkena tulah. Dan mungkin saja korban selanjutnya bisa aku, atau mungkin juga kau, ujar IJ seraya menyorot wajah Alfi dengan senter yang dipegangnya. Aku tak mau mati konyol hanya karena hal itu. Aku tidak membunuhnya, aku hanya membantu kalian membuang bangkai ular, itu saja. Ya sama, Vi. Kau lihat kan Pak Ferdi, dia bahkan sama sekali tidak menyentuh ular itu, tapi dia yang terkena imbasnya lebih dulu. Ya karena dia itu adalah otak yang menyuruh kita membuang. Berarti apa? Sama saja kan? Brak! Ranting kayu yang cukup besar jatuh tepat beberapa meter di depan keduanya. Dan saat IJ mengarahkan senter ke arah pohon yang rantingnya jatuh tersebut, terlihatlah seekor makhluk aneh dengan mata yang menyala. IJ menelan ludah, jantungnya benar-benar terasa hampir copot ketika itu. Terlebih lagi ketika ia teringat yang dikatakan oleh Ihar sebelumnya tentang makhluk jadi-jadian tersebut. Dan saat Alfi akan berlari, IJ pun berusaha menahan. Jangan lari, dia akan membunuh kita kalau kita sampai berpencar. Tetap bersamaku dan waspada, ujar IJ. Dan benar saja, tidak beberapa lama kemudian makhluk itu pun pergi menjauh dengan melompat di antara pepohonan. Barulah kala itu mereka berdua bisa bernafas dengan lega. Apa itu tadi, J? Tanya Alfi bergetar. Entahlah, jawab IJ tak mau memberitahukan tentang makhluk jadi-jadian tersebut pada Alfi. Bias cahaya dari perkampungan pun mulai terlihat ketika mereka berada di atas bukit, membuat IJ dan Alfi sedikit merasa lega. Ya, langkah mereka semakin tergesa. Mereka berharap bisa sampai di desa dengan cepat. Namun, ketika melewati jalur jalan berbatu yang kiri dan kanannya jurang, Alfi terpleset dan terjatuh ke dalam jurang. Ya, jurang itu memang tidak terlalu dalam, namun di bawahnya banyak sekali akar-akar pohon yang menyembul keluar. Alfi, teriak IJ dari atas. Dari bawah terdengar suara teriakan dari Alfi. Aku tidak apa-apa, J. Kau lanjutkan saja perjalanan ke desa, nanti aku menyusul, ujar Alfi lagi. Tidak, kita akan bersama-sama ke desa. Kau tunggu di situ sebentar. Aku akan cari sesuatu untuk menarikmu ke atas. Apa yang bisa kau lakukan di tengah jalan yang dikelilingi hutan seperti ini, J? Lekas lanjutkan perjalananmu. Jangan buang-buang waktu, aku akan baik-baik saja. IJ pun berpikir sejenak, yang dikatakan Alfi ya benar. Tapi untuk meninggalkan Alfi yang kala itu masih berada di dalam jurang, ia tak tega. Apalagi tanah dan bebatuan dinding jurang tersebut sangat keropos sehingga tak akan mungkin untuk bisa dipanjat. Baik, tapi kau harus tunggu sampai aku datang. Ya, jawab Alfi. IJ pun berlari agar lebih cepat sampai ke desa, dan saat sampai di desa, azan subuh sudah berkumandang kala itu. Pada awal IJ mengetuk rumah yang salah, namun untungnya bapak-bapak yang membukakan pintu sangat baik, sehingga beliaulah yang akhirnya mengantarkan IJ ke rumah Pak Kades. Nampaknya Pak Kades baru saja bangun tidur ketika mereka datang. Pak, keadaan kami benar-benar gawat, Pak, ujar IJ tanpa berbasa-basi lagi dan masih dalam posisi berdiri di tangga. Ia pun menceritakan semuanya. Raut wajah Pak Kades ketika berubah. Bos kalian sudah tahu? Belum, Pak. Kami belum sempat menghubungi karena kami masih panik dan semua terjadi begitu saja. Kita harus cepat-cepat, Pak, karena teman saya yang satu tadi terpleset jatuh ke jurang sisi jalan yang akan dibangun jembatan. Masuk ke jurang? Bagaimana bisa? Padahal jalan itu lebar sekali, tanya Pak Kades dengan mata melotot. IJ pun terdiam dalam hatinya berkata, lebar apanya? Akhirnya beberapa orang ikut bersama, termasuk seorang laki-laki bertubuh kurus dengan rambut panjang dan tato yang menghiasi bagian dada serta punggung. IJ pun terperanjat kaget saat tiba di lokasi Alfi. Benar kata Pak Kades, jalanan itu cukup lebar dan sangat tidak masuk akal jika Alfi bisa sampai jatuh ke dalam jurang. Nah, ini bekas ban motor orang-orang desa saya, ujar Pak Kades menunjukkan bekas ban yang masih tercetak di tanah. Di mana temanmu itu jatuh? IJ tak menjawab dan langsung berteriak memanggil Alfi dari atas. Tak ada jawaban. Tapi IJ masih berusaha untuk mencari keberadaan Alfi.
Apa mungkin dia sudah berhasil naik ke atas melalui jalan sebelah sana dan mungkin saja sekarang dia sudah berada di mes, kata Pak Kades lagi. Ije terdiam, lalu beberapa saat kemudian ia pun mengangguk. Dan singkat cerita, matahari pun sudah mulai cerah ketika mereka tiba di mes. Rupanya di sana sudah ada Ihar dan beberapa orang temannya. Tapi Alfi, ya, tak terlihat sama sekali di antara mereka semua. Har, tolong temani aku ke sensor untuk meminjam ambulans, ujar Kades dengan raut wajah yang mulai tegang. Sekitar 30 menitan setelah kepergian Pak Kades dan Ihar, mereka pun datang bersama petugas ambulan yang membawa tandu. Pak Kades masuk ke dalam rumah dengan tergopoh. Jenazah salah satu teman kerja Ije pun dibawa menuju ke rumah sakit, sementara Acil Irus dan Acil Daria dibawa menginap ke rumah Pak Kades. Sementara itu, Ihar dan Pak Kades terlihat sedang mengobrol dengan sangat serius di halaman rumah bercat putih tersebut. Kenapa, Har? Tanya Ije. Pak Ferdi akan diobati dengan cara pengobatan kami, jawab Ihar sambil menghembuskan asap rokoknya. Maksudnya bagaimana? Tanya Ije yang masih kurang mengerti. Rohnya dibawa oleh bangsa yang tak terlihat. Oleh karena itu, ada cara khusus untuk mengembalikan rohnya ke dalam tubuh. Nah, malam ini ritual penjemputan dan penukaran akan dilakukan, ucap Ihar. Ucapan Ihar membuat Ije sedikit ternganga. Kalau kau takut, kau bisa tunggu di rumah Pak Kades bersama yang lain. Tidak. Mungkin malam ini bos akan sampai di sini, jadi aku harus tetap di sini, jawab Ije lagi. Tunggu. Kalau tidak salah hari itu kalian ber-13 orang kan? Pak Ferry sakit, 1 orang meninggal. Lalu Acil tukang masak ada 2 orang. Harusnya kan kalian sisa 9. Tapi kenapa cuma 8? Tanya Ihar bingung. Astaga, bagaimana aku bisa lupa? Afi tadi malam ikut bersamaku menuju desa Har. Lalu dia terpleset jatuh ke dalam jurang. Dan tadi saat aku kembali ke sana dia sudah tidak ada, kata Pak Kades. Beliau mengira kalau Alfi sudah berhasil keluar dari sana dan sudah pulang ke sini. Tapi ketika aku sampai di sini dia sama sekali tidak ada. Ayo kita cari dia. Dan saat pergi Ije pun dicegah oleh Ahmad. Namun setelah berdebat panjang, akhirnya Ahmad pun membiarkan Ije pergi mencari keberadaan Alfi. Sesampainya di pinggir jurang tersebut, Ihar pun langsung turun dengan gaya seperti anak main prosotan, lalu diikuti oleh Ije. Namun karena Ije tak terlalu lincah, akhirnya celananya pun sobek karena terkait akar. Mereka pun mulai mencari-cari di sekitaran. Sambil terus memanggil-manggil nama Alfi, tidak begitu jauh terdengarlah suara rintihan seseorang. Ihar dan Ije mengikuti sayup-sayup suara tersebut yang mengarahkan mereka pada terowongan kayu besar. Alfi pun meringkuk di dalam sana dengan keadaan tubuh yang berlendir dan berbau amis. Tanpa rasa jijik, Ihar langsung mengangkat tubuh Alfi dan membawanya keluar dari lubang terowongan pohon besar tersebut. Sementara Ije masih berdiri tak bergeming menatap pohon tersebut. Pak, panggil Ihar. Iya, jawab Ije seraya berbalik. Setelah melewati jalanan yang cukup curam, akhirnya mereka berdua pun bisa sampai ke atas dengan selamat. Alfi nampak pucat dan tubuhnya sangat dingin. Sesampainya di rumah, mereka langsung membersihkan tubuh Alfi dan membiarkannya beristirahat. Sesekali Alfi terdengar merintih dan tubuhnya juga terlihat menggigil. Malam itu, ritual pun dilakukan. Pak Ferdi diletakkan di tengah-tengah ruangan dengan dikelilingi daun. Orang itu pun mulai mengucapkan doa dan terdengar seperti nyanyian. Dan terkadang terdengar juga seperti orang bergumam. Ije duduk di dekat Ihar yang malah asik menikmati isapan demi isapan rokoknya yang sudah mulai terlihat pendek. Suasana malam itu menjadi sedikit menegangkan ketika angin tiba-tiba saja mematikan semua lampu pelita yang berada di dalam rumah. Bahkan genset pun tidak bisa untuk dihidupkan. Wajah Ije dan teman-teman yang berada di ruangan itu terlihat menegang. Berbeda dengan raut wajah Ihar yang kala itu biasa-biasa saja. Lalu setelah doa-doa itu berhenti, Ihar pun berjalan mendekat ke arah Pak Ferdi yang masih terbaring. Ihar kala itu menggumamkan sesuatu di dekat telinga Pak Ferdi. Tak begitu jelas terdengar, namun beberapa kali Ije menangkap potongan kata-kata yang digumamkan Ihar. Ya, kata-kata itu terdengar begitu menyeramkan di telinga Ije sampai membuatnya merinding seketika. Setelah itu, Ihar kembali duduk di sebelah Ije. Namun kali ini wajahnya menunduk. Rambutnya yang gondrong menutupi wajah, membuat Ije tak bisa menatap jelas wajah Ihar. Har, kau kenapa? Tanya Ije.
Ihar perlahan-lahan mengangkat wajahnya dan terlihat mata pemuda itu putih menyala, sama seperti makhluk yang tadi malam Ije lihat di dahan pohon. Ije berteriak kaget, spontan langsung menjauh dari Ihar. Namun, tiba-tiba saja Ihar menyerang Ije sampai ia terjatuh di atas pangkuan Amat yang juga nampak ketakutkan. "Har, kendalikan dirimu," bentak lelaki yang tadi melakukan ritual pada Pak Ferdi. Ije pun lemas ketika ternyata Ihar adalah salah satu di antara makhluk jadi-jadian di daerah tersebut. Pantas saja ia tidak mengenal rasa takut sama sekali, dan mungkin itu juga kenapa Ihar bisa dengan mudah menemukan Alfi tadi. Hampir 2 jam lamanya ritual pengobatan itu dilakukan, dan barulah Pak Ferdi mulai sadar meskipun belum sepenuhnya. Hanya bagian mata yang masih bisa terbuka. Dan nampaknya masih butuh beberapa waktu agar Pak Ferry sembuh seperti sedia kala. Bertepatan dengan itu, terdengar suara beberapa orang berjalan menuju ke rumah tersebut, dan ternyata itu adalah bos yang memiliki CV tersebut. Wajahnya terlihat tidak suka ketika melihat adanya ritual-ritual itu, namun dengan sangat ramah, Pak Kades pun menjelaskan maksud dari semua itu. Saya tidak ingin otak para karyawan saya diracuni dengan hal-hal seperti ini. Kematian pekerja saya ataupun kecelakaan yang dialami oleh Pak Ferdi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib yang tabu macam ini, ujar lelaki itu terdengar berat. Pak Kadis pun terdiam. Begitupun orang-orang yang berada di sana termasuk IJ. Kalau menurut Anda, Pak Ferdi bisa disembuhkan dengan perawatan medis, silakan. Silakan bawa dia pergi dari sini, tapi jangan pernah menyalahkan kami atas kematiannya, ujar Ihar seraya melangkah pergi. Beberapa orang yang datang bersama Pak Kades pun ikut keluar bersama Ihar. Nampaknya mereka sudah sangat tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh lelaki tersebut. Cukup lama Pak Kades mengobrol dengan bos itu. Sesekali raut wajah Pak Kades terlihat menegang dan sesekali beliau terlihat terdiam. Kalian tidak perlu pulang. Lanjutkan terus pembangunan jalan ini. 2 hari lagi yang lain bersama bahan materialnya akan datang, ujar lelaki itu. Pak Ferdi dan Alfi juga dibawa bersama mereka untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Suasana kembali lenggang ketika orang-orang sudah pergi. Tinggallah sekarang mereka ber8 orang. Sudah menduga kalau proyek ini akan tetap dilanjut karena kau tahu sendiri, dia itu tidak pernah memikirkan keselamatan kita sebagai anak buahnya. Yang dia pikirkan cuma untung untuknya saja, gerutu Amat. Udah Amat, ayo kita tidur aja. Besok kita harus kembali kerja. Memang rasanya sangat sulit kembali bekerja dengan normal setelah kejadian ini, tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak punya pilihan. Lagi pula mencari pekerjaan dengan gaji yang seperti ini sulit sekali didapat, ujar IJ. Dan malam itu pun mereka mencoba tertidur, namun sulit bagi IJ untuk memejamkan matanya. Ya, ia masih teringat pada Ihar yang tadi menyerangnya secara tiba-tiba. Malam pun semakin larut. Hujan yang sangat deras jatuh di atas atap menimbulkan suara riuh dan berisik. Saat IJ terlelap, ia pun bermimpi tentang seorang wanita yang sedang berhubungan badan dengan seorang laki-laki bertubuh tinggi dan memiliki badan yang sangat kekar. Kaki dan tangan wanita mungil itu diikat pada setiap ujung ranjang. Sesekali terdengar suara rintihan memelas dari si wanita yang meminta si laki-laki untuk segera menghentikan perbuatannya. Namun, semakin si wanita berteriak, laki-laki itu nampaknya semakin menikmati permainan tersebut. Sampai akhirnya darah segar membanjiri kasur tempat si wanita itu diikat. Beberapa kali ia terbatuk dan kaki serta tangannya pun mengejang menandakan rasa sakit yang teramat sangat sedang ia rasakan. Sementara laki-laki tersebut masih menikmati detik-detik terakhir itu dengan mata yang terpejam. Bangsat, lepaskan dia, teriak IJ dalam mimpinya. Dan ketika ia terbangun, keringat sudah membasahi tubuhnya. Air mata pun jatuh dari sudut mata. Nafas IJ terasa berat setelah mimpi buruk tersebut. Setelah dirasa sedikit lebih tenang, ia pun mengambil air di dalam tasnya dan meminum air tersebut beberapa teguk. Mimpi itu benar-benar aneh, gumam IJ berusaha memejamkan kembali matanya. Hujan pun sudah reda, namun masih menyisakan angin yang sesekali menyapu atap dan menimbulkan suara bising. Pagi itu, mereka memasak makanan seadanya untuk sarapan, telur goreng, dan makan dengan nasi hangat yang di atasnya diberi kuah minyak bekas goreng ikan asin. Setelah selesai makan, mereka pun berangkat bekerja. Di saat sedang asik bekerja, Ihar pun datang menemui IJ. Maafkan saya atas kejadian semalam, ucap Ihar. Tidak apa-apa, santai saja. Kalau
Boleh kau jangan panggil aku dengan sebutan Pak. Aku risih. Panggil saja aku IJ biar tidak terlalu canggung. Iya, iya, baik. Acil-acil tukang masak itu hari ini mau pulang. Katanya mau berhenti sebagai tukang masak untuk kalian. Hah? Serius kau? Tanya IJ tidak percaya. Ia pun mengangguk sembari menyulut rokok barunya dengan korek api. Apa kalian masih akan tetap tinggal di rumah itu? Tanya Ihar tanpa menatap IJ. Ya, mau bagaimana lagi? Aku ingin bercerita sedikit tentang masa kelam rumah itu padamu. Jadi begini. Dulu rumah itu dimiliki oleh seorang wanita parubaya. Wanita itu bukan berasal dari daerah sini. Dia itu pendatang dan membuat warung di rumah itu. Apa yang aneh dengan warung? Wajar saja kan? Karena di sini memang ramai. Pak Kades bilang di sini juga ramai dulu. Hm, Pak Kades bohong. Rumah itu bukanlah kos-kosan, melainkan rumah bordil. Ya, dan tempat itu memiliki pelanggan tetap yang suka bermain kasar dengan perempuan. Sudah 2 orang perempuan yang meninggal di sini karenanya. Tapi mereka cuma menganggap itu sebagai kecelakaan biasa dan pelakunya masih bebas berkeliaran. Cerita Ihar terhenti ketika angin berhembus menerbangkan dedaunan kering ke arahnya. Dada IJ berdetak tak karuan setelah mendengar cerita Ihar. Ya, ia mulai mengkait-kaitkan cerita tersebut dengan mimpinya semalam. Kau tahu ciri-ciri orang itu? Maksudku pelanggan tetap yang kau bilang tadi, tanya IJ. Dulu, rasanya pernah sekali aku melihat orang itu. Orangnya sangat tinggi, badannya pun juga sangat besar, wajahnya garang, dan tak pernah sekalipun tersenyum. Kalau kata orang-orang dia itu bekerja di perusahaan kayu semacam bos, ya begitulah, memang kenapa dek. Lalu, kenapa kalian bisa tahu kalau perempuan-perempuan yang mati itu karena dikasari oleh laki-laki tersebut? Begini, J. Jadi sebenarnya, rumah ini dulunya tempat prostitusi yang lumayan terkenal. Tapi setiap bulan selalu ada perempuan-perempuan muda yang masih segar-segar diperjualbelikan di sini. Pemilik tempat ini namanya Mama Ina. Nah, jadi Mama Ina ini selalu mengambil perempuan-perempuan yang bermasalah dengan keluarganya untuk dipekerjakan di sini. Kebanyakan perempuan itu ya anak broken home ya, ataupun hidup tanpa keluarga sampai suatu ketika salah satu perempuan itu meninggal. Kalau kata Jolin, tulang V-nya patah dan beberapa ada luka cekikan serta pukulan di tubuh perempuan itu. Setelah si perempuan itu diminta melayani laki-laki dengan ciri-ciri fisik yang kusebutkan tadi, tapi tak ada satu orang pun yang berani melaporkan kejadian itu pada polisi. Mungkin mereka juga takut ya kalau sampai tempat pelacuran ini ketahuan polisi, maka tempat ini pasti akan ditutup. Mayat perempuan itu dikuburkan di belakang tempat ini, tanpa batu nisan dan tanpa ciri apapun. Dan sejak saat itu, rumah tersebut mulai berhantu. Banyak kejadian-kejadian aneh yang mereka rasakan setelah itu. Tapi meski begitu, rumah pelacuran Mama Ina tersebut tak pernah sepi pelanggan. Sampai tibalah pada hari itu, Jolin mati, menjadi korban yang kedua kalinya di rumah tersebut. Perempuan itu sangat cantik, J. Sayang nasibnya tak secantik paras wajahnya. Dia satu-satunya teman dekat wanita yang kupunya. Aku melihat mayatnya secara langsung, J. Saat mereka melepaskan ikatan di tangan dan kakinya, aku tidak bisa lagi. Aku tidak tega jika mengingat tentang hal itu. Dan kau tahu, kematian Jolin dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Mama Ina menolak untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Dan sejak saat itu aku bertekad untuk melaporkan rumah pelacuran itu pada polisi agar tempat tersebut bisa ditutup selama-lamanya. Tapi tentu tidak mudah. Aku menemui berbagai macam masalah karena aku bodoh. Sampai akhirnya Pak Kades yang saat ini menjabat itu mau membantuku sekitar 2 bulan kemudian. Tempat itu pun ditutup oleh polisi dan Mama Ina. Ia tak pernah lagi diketahui bagaimana kabarnya hingga saat ini 3 tahun setelah rumah itu dikosongkan. Pernah juga ditempati oleh karyawan-karyawan perusahaan kayu, namun tidak lama karena gangguan. Tapi memang tidak sampai membunuh seperti yang sekarang. Maklumlah kan rumah itu sudah lama tak ditempati. Pasti banyak jin-jin yang tinggal di sana. Kuharap setelah kau tahu tentang cerita ini, kau bisa memikirkan kembali keputusan untuk tinggal di rumah itu lagi. Kalau masalah hewan buas, makhluk jadi-jadian, kau tak usah khawatir. Karena aku akan selalu mengawasi kalian kalau kalian mendirikan mes sementara, ujar Ihar mengakhiri ceritanya. Aku bukan siapa-siapa, Har. Aku tidak bisa memutuskan harus tetap tinggal di rumah itu atau mendirikan mes sementara. Biarlah, nanti kuusulkan dengan bos dulu, ucap IJ. Di malam harinya, Ahmad dan 2 temannya yang lain sedang memasak di dapur. Aroma ikan asin goreng tercium sampai keluar. IJ yang baru saja selesai mandi tersebut terlihat sedang berjalan mondar-mandir di belakang rumah. Sepertinya yang ini, gumam IJ. J, panggil Ahmad. Apain kau di situ? Enggak. Sedang jalan-jalan cari angin.
Setelah selesai makan, IJ pun mulai membicarakan tentang niatnya yang ingin pindah dari rumah tersebut. Sebenarnya aku setuju, apalagi nanti kalau material sudah datang, kita bisa jadikan itu alasan untuk membuat mes sementara di dekat jalan. Jawab Ahmad. Terpal kita punya banyak kok, cukuplah untuk buat mes sementara. Dan setelah semuanya terlelap, lagi-lagi IJ bermimpi yang sama dengan sebelumnya. Kali ini perempuan itu menangis menatapnya sambil meminta pertolongan. IJ pun terbangun dengan keringat dingin. Lamat-lamat terdengar suara nyanyian dari arah dapur diiringi suara sendok yang beradu dengan piring. IJ menelan ludah. Ia sama sekali tak berani untuk keluar dari dalam kamar meskipun suara itu pun semakin jelas terdengar. Singkat cerita, setelah IJ dan kawan-kawan mengalami hal-hal ganjil yang tidak masuk akal bahkan juga sudah menghilangkan nyawa salah satu temannya, mereka pun akhirnya pindah ketika 30 orang pekerja lainnya datang untuk pengerjaan jalanan tersebut. Mereka membuat mes sementara dengan terpal dan berlantaikan kayu-kayu bulat. Mes itu cukup panjang dengan dapur umum yang cukup besar. Sementara Pak Ferdi sudah sembuh dan bisa menceritakan apa kejadian yang dialaminya, dan dia juga akhirnya mulai percaya dengan apa yang disebut dengan dunia gaib, bahwa itu semua memang benar adanya. Tapi Alfi, setelah kejadian itu ia menderita gangguan jiwa. Sesekali terdengar teriakan histeris dari mulutnya sambil menunjuk ke arah atap. Tatapannya kosong dan wajahnya sangat pucat. Alfi sampai hari ini masih menderita gangguan jiwa. Sementara IJ, ya, ia masih tetap menjadi karyawan dari CV tersebut sampai saat ini meskipun bosnya sudah beberapa kali diganti. Selesai. Wow, itulah kisahnya teman-teman. Kisah dari Pulau Kalimantan selalu menarik ya. Hal-hal mistis luar biasa. Kita untuk pengalaman ya. Jadi banyak sekali ya untuk hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, sangat banyak. Dan salah satunya mungkin tentang Pak Ferdi yang tidak percaya dan terkesan meremehkan ya. Jadi jangan sampai, apalagi di tempat yang baru ya, dimanapun kita berada, tidak hanya di Kalimantan saja tapi dimanapun, kita harus menjaga ucapan dan yakin bahwa ada dunia gaib selain dunia manusia ini. Ya, mungkin yang punya komentar lain silakan bisa ditulis di kolom komentar. Yang mungkin suka bisa diklik tombol like-nya, yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, masih tunggu ya, masih di dalam proses nih untuk kisahnya. Sudah ada beberapa yang mengirimkan kisah. Dan buat yang mau kirimkan kisah silakan dikirim dulu aja, bisa ke nomor telepon kami ya dengan WA atau Telegram ataupun ke email lakisejati x3m@gmail.com. Jadi ke nomor telepon juga bisa, ke email juga bisa. Dan di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dibukakan pintu maaf, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya masih bersama saya Ilo Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.